kita tadi sampai di rancangan multi-stage random sampling ya, atau kita menyebutnya sebagai rancangan sampel bertingkat. Intinya, sampel bertingkat ini adalah penggabungan dari klaster ataupun strata yang kemudian digabung dengan si simple random sampling. Ya, jadi kita bisa melakukan klaster dulu, kemudian dalam setiap klaster dilakukan stratifikasi. Misalnya gini, kita ingin meneliti satu kecamatan gitu ya. Nah, satu kecamatan ini kemudian kita bagi lagi menjadi strata. Misalnya strata apa? Strata strata dengan tingkat pendapatannya rendah atau strata dengan pendidikan yang pendapatan yang tinggi. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi setelah diklasterkan, kemudian diturunkan menjadi strata. Dari strata kemudian turun menjadi yang simple random sampling atau systematic random sampling. Nah, itu namanya strata. Oke. Nah, kita selesai itu di teknik pengambilan sampling. Pak, nanti kita bagaimana? Nah, silakan dilihat masing-masing akan lebih cocok menggunakan yang mana, karena saya nggak akan bisa menentukan kecuali kita tahu situasi dari populasi kita masing-masing. Nah, sampai sini dulu. Nah, saya ingin berikan kepada kalian contoh yang real ya, jadi bisa langsung lihat nih. Nah, silakan kalau ada yang mau sambil bertanya. Saya sambil buka filenya. Nah, oke, ini adalah file PDF ya. Bab 4 dari yang topiknya tentang hipertensi nih yang kemarin. Nah, jadi pasca kemarin kita belajar tentang desain studi, maka desain studi nulisnya cuma satu paragraf gini doang nih ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi emang cuma simple gitu ya, kita menggunakan desain studi apa, kita tulis yang menjadi variabel apa dan seterusnya gitu. Nah, kemudian masuk di 4.2-nya adalah lokasi dan waktu. Nah, yang paling krusial adalah 4.3-nya, yaitu apa? Populasi dan sampel. Di sini kita perlu jelaskan ya. Ini saya akan mengulang dari yang tadi awal gitu kan. Kita jelasin populasi target kita siapa gitu kan. Nah, ini dijelaskan di sini. Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh ya, lihat ya, seluruh pegawai laki-laki dan perempuan Satuan Polisi Pramong Praja di wilayah kerja Kota Administratif Jakarta Timur yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu berapa orang? 1.194 orang. Pak, jadi kita harus tahu ya Pak nanti jumlah populasi targetnya. Nah, kalau bisa sih iya, teman-teman. Gimana Pak cara akses datanya? Gampang ya. Kan sekarang eranya online, kita bisa cari tahu lah gitu kan. Kalaupun enggak, kita bisa tanya-tanya lah. Nah, buat teman-teman yang judul proposalnya mengcopy paste dari judul orang lain yang kemudian kalian tulis ulang, saran saya sih mau silakan langsung diganti ya gitu. Kenapa? Karena ternyata kita butuh ini nih. Kita butuh jumlah ini gitu ya. Butuh jumlah ini. Nah, oke. Okay. Nah, selesai populasi target kita tulis, kita lanjutkan. Sedangkan, nah coba lihat nih, untuk populasi studi, ya udah masuk nih. Adalah pegawai Satpol PP laki-laki. Nah, lihat ya, yang perempuan udah mulai nggak ada nih, di delete ya. Nah, statement semacam ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaannya di mana di ujian sidang gitu. Kenapa Anda ngambilnya cuma laki-laki? Nah, itu pasti ditanya tuh. Nah, kalau di sini dugaan saya karena jumlah Satpol PP perempuan hanya sedikit. Jumlahnya nggak banyak, maka tidak diambil. Karena kalau diambil sama aja gitu ya, nggak terlalu punya signifikansi yang besar seperti itu. Maka dia ambil laki-laki aja semuanya. Karena kalau misalnya nanti ada variabel independen jenis kelamin, itu perbandingannya akan sangat mencolok sekali. Bisa jadi laki-laki 90%, perempuan cuma 10%. Itu seperti itu. Nah, ini kalau di penelitiannya teman saya ini. Nah, populasi itu dalam penelitian adalah pegawai Satpol PP laki-laki di wilayah kerja yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi itu apa, Pak? Kriteria inklusi namanya juga include gitu kan, diambil dari bahasa Inggris include gitu kan. Kriteria inklusinya adalah, kita lihat di sini ya.
Nah, ini adalah sebaran Satpol PP-nya. Nah, ini namanya kriteria inklusi, teman-teman. Jadi kalau dia pengen kita jadikan responden, syaratnya apa? Lu nggak boleh minum obat anti hipertensi ya. Kemudian nggak mengetahui bahwasanya dirinya hipertensi dan tidak ada jadwal piket 1 hari sebelumnya. Pak, apakah kita wajib ada kriteria inklusi? Kalau emang ada, tulis gitu. Kalau nggak ada, ya nggak usah diada-adain gitu ya. Nah, dalam kaidah populasi dan sampel, biasanya selalu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Eksklusi itu exclude, kriteria yang dikeluarkan, kriteria yang tidak ikut, yang tidak masuk ke dalam sampel, dia yang tidak memenuhi syarat, ya itu dikeluarkan. Nah, antara inklusi dan eksklusi itu posisinya bisa jadi ada dua-duanya atau bisa jadi ada salah satunya, teman-teman. Bisa jadi inklusi bisa jadi inklusi saja atau bisa juga eksklusi saja, itu seperti itu ya. Nggak harus dua-duanya ada ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan kakak kelas kalian ketika di bab populasi dan sampling itu apa? Mereka seringkali inklusi ditulis, eksklusi juga. Tapi di bagian eksklusi dia hanya berlawanan dari inklusinya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya nih, di sini kan ditulis nih, kriteria inklusi, tidak minum obat anti hipertensi. Terus kriteria eksklusi apa? Minum obat anti hipertensi. Itu nggak usah. Ya, itu namanya buang-buang kata gitu ya. Jadi kalau emang pengen ada dua-duanya, nah harus berbeda. Harus tidak berlawanan dari inklusi atau dari eksklusinya, teman-teman. Kalau emang pengen ada dua-duanya, ya itu catatan saya yang kemudian kalian harus ingat betul ya, jangan sampai seperti itu. Jadi intinya inklusi ada, eksklusi ada, atau bisa jadi salah satunya gitu ya. Kalaupun ada keduanya, bukan berarti kebalikan dari inklusi atau eksklusinya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nih, kita lihat contoh ya. Nah, nanti kita masuk besar sampel, tapi saya tidak akan bahas sekarang. Nanti jelang-jelang selesai. Nah, teknik pengambilan samplingnya, ini kita bisa lihat nih. Nah, nanti kalian akan bikin semacam ini, teman-teman. Populasi targetnya siapa, ya kan? 1194. Populasi terjangkau. Ini populasi studi tadi ya. Ini populasi studi gitu kan. Nah, eligible subject tuh yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, setelah dihitung besar sampel, maka ternyata hitungan besar sampelnya mendapatkan angka 150. Nah, pertanyaannya bagaimana mengambil 150 dari 915 ini? Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, lihat nih. Dari sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi, sampel minimal dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. Berarti dia menggunakan teknik acak sederhana gitu ya. Cara ini dipilih karena adanya kesamaan karakteristik dari setiap unit dan diperolehnya daftar nama. Nah, dengan simple random sampling, maka semua orang punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, teman saya gimana cara milihnya? Pemilihan sampel diawali dengan pemberian nomor root pada daftar seluruh pegawai. Nah, kemudian dengan bantuan Microsoft Excel, pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana. Jadi si Excel suruh mengacak nih gitu ya. Nah, kemudian keluarlah 150 orang yang kemudian itu akan menjadi sampelnya si responden. Saya lagi si peneliti. Itu seperti itu. Oke. Nah, tahapan pengambilannya seperti ini. Nanti kalian harus bikin nih di bab 4.3 nih kayak gini. Sampai sini dahulu ada pertanyaan sebelum saya masuk ke besar sampel. Enggak ada. Silakan coba sambil lihat proposal acuannya gitu ya. Ini maksudnya apa dan seterusnya gitu. Nggak ada nih. Langsung ke besar sampel nih. Oke. Nah, ini kita langsung ke besar sampel.
Kita masuk ke besar sampel. Oke, inilah besar sampel, teman-teman. Alvira mau nanya. Alvira, raise hand kepencet apa kenapa nih? Maaf Pak, tadi kepencet. Alvira? Halo? Oke, mungkin kepencet kali ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sudah muncul besar sampel di hadapan kalian? Sudah Pak. Waduh, mulai kumat nih. Bentar ya, saya live dulu sebentar. Halo Pak, suara Bapak nggak ada, kecil gitu suaranya. Udah balik ya sih, sekarang saya yang nggak bisa dengar suara kalian, hilang. Tunggu ya sebentar. Sri, saya jadiin host dulu ya. Ya, Mira, apa siapa nih? Ya, pokoknya yang ada di sini deh. Mana nih Sri? Nah, ini dia. Sri, nanti allow saya ya. Saya mau keluar dulu sebentar. Cek. Suara pada kedengeran, suara. Jelas, Sri. Kedengeran, Sri. Kedengeran, Sri. Tunggu bapaknya. Halo. Halo, Nah, Pak. udah kedengeran nih. Nah, sip, suara kalian sudah kembali. Kita lanjutkan lagi. Oke ya, nggak ada yang bertanya ya tadi ya. Kita lanjut ke besar sampel ya. Sri, allow saya Sri untuk share screen. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Amira. Kalau kita nggak, kan tadi kan harus ditulis ya jumlah populasinya ada berapa. Kalau nggak tahu jumlah populasinya gimana, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Cuma memang enaknya kita tahu gitu supaya kita bisa menilai degradasinya. Kalaupun nggak tahu nggak apa-apa sih. Nggak usah ditulis atau dikarang aja, Pak? Nggak usah ditulis, jangan dikarang juga, nggak boleh dikarang. Oh iya udah. Karena sebenarnya kita pengen lihat gitu kan, ketika kita punya jumlah sampel nanti pas kita ngitung besar sampel itu ya, ada 150 orang misalnya ya, kemudian Iya, yang Pak. kita ambil dari 1000 orang, nah kan orang jadi tahu gitu kan. Kecuali memang jumlah sampel kita ini, populasi kita ini random. Makanya kayak selama COVID ini kan orang meliti, Jabodetabek, kita nggak tahu jumlahnya berapa kan, sedapatnya aja. Nah, itu namanya accidental sampling. Jadi ya udah seada-adanya aja gitu. Oke deh, Pak. Oke, kita ke Nah, ini ya, kita akan menghitung besar sampel.
Besar sampel ini sebenarnya nanti kita akan menggunakan software ya teman-teman, namanya sample size software. Kalian bisa cari di Google, gampang, mudah mendapatkannya. Nanti saya kasih lihat di sini. Tapi saya mau kasih tahu dulu sedikit teorinya. Besar sampel itu tergantung dari 3 hal teman-teman. 1, jenis penelitian. 2, skala ukurnya. 3, derajat ketepatannya atau presisinya. Saya pernah jelasin soal presisi ya kepada kalian waktu di awal-awal. Nah, yang menjadi perhatian pertama ketika kita menghitung besar sampel itu apa? Yang pertama adalah jenis penelitiannya dulu gitu kan. Jenis penelitian kita ini termasuk kepada jenis penelitian yang observasional atau eksperimental misalnya. Atau tergantung desain studinya intinya. Kalau kita pakai yang jenis survei seperti cross-seksional, itu pasti kemungkinan besar jumlah sampelnya banyak gitu ya. Kemungkinan besar banyak gitu. Atau kalau kita menggunakan case control itu juga belum tentu banyak. Karena apa? Karena kasusnya jarang gitu kan, bisa dikit. Tapi jenis penelitian yang lain yang kemudian menentukan jumlah sampel apa misalnya? Apakah kita analitik atau deskriptif? Nah, itu juga berbeda teman-teman, ya. Karena kalau analitik rumusnya ada sendiri, kalau deskriptif itu juga ada sendiri, ya. Kalau di buku menghitung rumus besar sampel untuk studi kesehatan miliknya Lemshow, itu kalau deskriptif itu identik dengan yang kita sebut sebagai estimasi. Tapi kalau analitik atau bivariat, maka kita sering menyebutnya sebagai hipotesis. Ya, hipotesis. Nah, makanya jenis penelitian ini menjadi ketergantungan pertama dalam menghitung besar sampel. Yang kedua, apa yang kemudian menjadikan besar sampelnya itu berubah? Yaitu skala ukurnya. Skala ukur dari variabel dependennya, teman-teman. Apakah variabel depend kita termasuk golongan kategorik yang nominal dan ordinal, atau ternyata variabel kita tipe variabel kontinu? Karena mau kategorik ataupun mau kontinu, maka akan berbeda pula rumusnya, teman-teman. Ya, akan berbeda juga rumus sampelnya. Jadi kita perlu berhati-hati. Nah, yang terakhir yang menjadi penentu besar sampel gitu ya, yaitu apa? Derajat ketepatannya. Berapa persen derajat ketepatan yang kita inginkan? Apakah misalnya 99% atau sama dengan 0,01 atau 95% atau 0,05 atau 10% 0,1. Nah, itu berbeda. Ketika itu kita ganti, itu akan dengan sendirinya berubah. Semakin tinggi derajat ketepatan yang kita inginkan, maka akan semakin besar jumlah sampel yang kita butuhkan. Itu seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan survei misalnya nih, kalau ada 600 orang anak FKM, paling bagus hasil yang paling tepat apakah jumlah sampel 400, 300, atau 200? Yang mendekati kenyataan. Kalau jumlah sampel kita, jumlah populasi 600, hitungan sampel kita ada yang 400, 300, 200, maka kita gunakan yang mana yang paling mendekati kenyataan? 400. Yang 400. Artinya yang derajat ketepatannya bisa jadi 99%. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, di slide ini sebenarnya ada contoh-contohnya ya. Tapi saya nanti nggak akan detail di sini. Saya lebih prefer ngajarin kalian di bagian besar sampel yang pakai software ya. Nah, misalnya ini untuk variabel dependennya kategorik ya, satu populasi ini menggunakan seperti ini teman-teman. Ya, rumusnya ini. Saya nggak akan jelasin detail, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini contohnya. Nah, untuk variabel dependent kategorik dengan dua populasi, di mana ada P1 dan P2, rumusnya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini kalau kategorik. Kemudian kalau untuk yang continue atau numerik, satu populasi seperti ini rumusnya. Sedangkan untuk dependent continue dua populasi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan kepada kalian makna satu populasi dan dua populasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba masuk ke contohnya ya. Oke, di hadapan kalian sekarang apa? Hitam.
Hitam. Sample Sample size. size determinant. Determinant in health. Determinant health studies. Delika berarti ini layarnya blank ya. Iya Pak, udah muncul kok Pak. Tadi emang sempat hitam, Pak. Parah. Parah, Mira fan basic. Kok namanya aneh sih, Delika P52? Nomor urut, apa gimana? Itu absen Oke, ya. Pak. Oh, absen. Pantesan ada yang nomor 2452, kayak nomor togel. Baik. Astagfirullah. Nah, ini sudah muncul nih di hadapan kalian. Nah, ini namanya softwarenya seperti ini teman-teman ya. Sample size determination in health studies. Ini punyanya Lemeshow ya, Lemeshow nih. Dia yang suka jadi patokan anak-anak bikin rumus sampel, dia nih luar biasa nih, amal jariahnya banyak banget dia. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ya, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal pilih teman-teman, kita pengen yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita satu populasi, nah ini one sample situation, atau satu populasi kita bisa menggunakan ini ya. Ini ada rumus estimasi di sini. Estimasi itu deskriptif. Jadi kalau buat kalian yang risetnya deskriptif, maka biasanya menggunakan rumus yang ini nih, yang paling atas nih. Pak, kok tapi layarnya nggak berubah ya? Iya, layarnya masih yang pertama tadi, yang sample size Oh, determinant. sebentar. Belum berubah. Kalau sekarang? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sekarang saya ulang ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ada example, estimasi, tables, glossary, credits, help, and exit. Nah, kalau kita memiliki penelitian tipenya deskriptif, maka kita akan pilih yang ini teman-teman ya. Estimating a population proportion with specified absolute precision. Ini diklik, kemudian kita pilih estimasi. Nah, akan muncul nih. Nah, tadi yang saya bilang, confidence level kita berapa? Ya, yang biasa digunakan sih 95% ya, gitu. Nah, kemudian kita masukin P-nya, proporsi atau prevalensi dari penelitian orang sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya meneliti tentang gambaran kejadian diare pada anak sekolah dasar, maka kita harus membutuhkan proporsi dari kejadian diare di anak sekolah dasar yang lain, di penelitian yang lain. Misalnya kita tulis berapa? Oh, di tempat lain tuh diarenya sekitar 25%, berarti kalau 20% 0,25 gitu ya. Nah, tulis 0,25. Nah, tadi sebagaimana dikatakan besar sampel tergantung ketepatan atau tergantung presisinya. Nah, ini kita tulis nih, kita mau presisi berapa? Kalau kita mau presisi yang paling tinggi yaitu 0,01, kita klik gitu ya. Maka kita butuh sampel berapa? 7.200 teman-teman. Ya, 7.200. Tapi angka 7.200 ini sangat bergantung sekali pada apa? Pada presisi dan pada angka populasi sebelumnya. Pak, jangan banyak-banyak dong Pak, saya nggak sanggup. Oke, kita turunin derajatnya. Jadi berapa? Jadi 0,1. Nah, langsung berkurang 73. Nah, biasanya mahasiswa semua cari aman. Pakai presisinya berapa? 10%. Nggak pernah ada yang pakai presisi 1% gitu ya. Jadi rata-rata presisi mereka 0,10. Ini kalau kalian deskriptif ya. Kalau kalian deskriptif. Oke, kita close. Nah, absolut ini teman-teman, ini digunakan untuk variabel-variabel dependen yang jumlah kasusnya di masyarakat itu banyak ya. Kalau yang jarang kayak demam tifoid, kemudian penyakit apa gitu ya, pakai yang relatif. Itu berbeda soalnya. Oke. Nah, kalau kalian berada dalam two sample situation atau di mana kalian memiliki dua populasi, hipotesis nih ya, karena penelitian kita bivariat ya atau analitik gitu ya. Nah, kalau analitik kita pakai ini. Intinya yang one sample dan two sample ini merupakan rumus untuk cross sectional nih ya, yang ini nih, rumus survei yang seperti ini. Kalau kita bivariat, maka kita pilih yang ini teman-teman, hipotesis test for two population proportion. Nah, pilihannya yang one-sided atau two-sided kayak gitu. One-sided itu apa? Satu sisi atau dua sisi.
Atau mungkin kalian pernah dengar 1 ekor atau 2 ekor. Pernah dengar nggak istilah itu di biostatistik? Pernah, Pak. Nah, artinya apa coba? Bedanya apa 1 sisi sama 2 sisi? Kalau 2 sisi cuman kayak hubungan doang. Kalau 1 sisi tuh udah kayak tahu yang mana yang paling gimana ya kemarin? Lupa, Pak. Ya, nyaris benar Amira. Jadi kalau yang one sided atau 1 ekor itu kita udah tahu bahwasanya variabel X mempengaruhi variabel Y. Tapi kalau yang two sided kita nggak tahu siapa yang sebenarnya mempengaruhi. Apakah variabel X-nya atau variabel Y-nya. Maka dalam konteks ini untuk penelitian-penelitian kalian kemungkinan besar kalian akan menggunakan hypothesis test for two population proportions two sided, ya, 2 sisi. Nah, kita klik di sini estimasi. Nah, kita tentukan level signifikansinya berapa, power of test-nya berapa, P1-nya berapa, P2-nya berapa, maka kita akan dapatkan N-nya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana cara kita menentukan P1 dan P2? Nah, ini akan saya ajarkan kepada kalian yang cukup rumit sebenarnya. Oke, saya akan berikan contoh. Nah, lihat. Teman saya menggunakan rumus uji hipotesis beda 2 proporsi. Ini rumus yang tadi ya, yang tadi saya kasih lihat kepada kalian. Hypothesis test for two population proportions two sided ya, 2 sisi. Nggak percaya, kita coba hitung yuk. Nah, kita masukin yuk angkanya. Ini kan di sini dia pakai 5%, 95%, 0,122, 0,4 ya. Oke. Tapi sebelum ke sana saya jelasin dulu deh di sini. Nah, ini berdasarkan rumus di atas itu perhitungannya dapat 62 orang, teman-teman, ya. Nah, karena menggunakan bivariat atau analitik dengan 2 populasi, ya, ingat 2 populasi, maka ada design effect. Kita perlu kalikan 2, teman-teman, ya. 62 kali 2 menjadi total 124, ditambahkan 10% ya untuk jaga-jaga. Jadi minimal sampelnya berapa? Segini nih. 124 nih. Ya, 124. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara menghitungnya? Lihat tabel ini, teman-teman. Ya, lihat tabel ini. Kalau kalian ya punya variabel independennya ada berapa, maka pastikan ada semua di sini dan hitunglah P1 dan P2-nya. Hitunglah lagi. Tulis P1 P2-nya, kemudian kita hitung dalam rumus sehingga kita menghasilkan N di sini. Ya. Ini kita masukin nih semua ke rumus nih, angka-angka ini nih. Ya, si P1 P2 ini. Nah, kemudian kita akan dapat N. Dari mana Pak ngambil P1 P2 ini dengan variabel ini? Dari penelitian orang lain. Lihat nih di sini nih. Oke. Jelas ya di sini ya. Nah, nanti kalian juga di yang bivariate perlu bikin seperti ini nih. Nah, sekarang bagaimana cara melihat P1 dan P2-nya? Oke, sekarang kita ke contoh yang lain. Untuk mengetahui P1 P2-nya itu yang mana, kita butuh bab hasil, ya. Atau kalau di jurnal itu ada di bagian hasil dan pembahasan. Kalau di yang yang seperti ini nih, skripsi atau tesis kita ke bab 5 ya. Nah, ini saya ke bab 5. Ini merupakan penelitian saya sendiri. Nah, saya akan kasih lihat. Nah, ini ya misalnya ya. Oke. Nah, coba lihat di hadapan kalian. Ini contoh saja ya. Ini dari sub hubungan asupan gizi berupa energi dengan kebugaran. Nah, kita ngambil P1 P2 tuh dari tabel yang seperti ini, teman-teman. Dari tabel 2x2 ya, dari tabel 2x2. Nah, di bagian kolom ya kita bisa lihat nih merupakan variabel dependennya yang ini ada bugar dan ada tidak bugar. Kemudian variabel independennya adalah status asupan energi yang cukup dan yang kurang kayak gitu. Yang mana Pak yang kita sebut sebagai P1 dan P2? Nah, ini P1 teman-teman. Ini P2. P1 yaitu apa? Kelompok responden yang berada dalam kondisi bugar
tapi status asupan energinya cukup, yaitu berapa? 40,8%. Itu kita sebut sebagai P1 atau 0,408. Nah, P2-nya apa? Proporsi kebugaran pada kelompok responden dengan asupan energi yang kurang, yaitu berapa? 34,9%. Nah, ini kita sebut sebagai P1 dan P2. Ya, itu seperti itu, teman-teman. Jangan sampai salah ketika masukkan P1 dan P2. Salah satu cirinya, kalau P1 dan P2 itu ditambah nggak mungkin 100%. Nah, ya ini nggak mungkin 100% nih. Oke, itu seperti itu. Ya, itu P1 dan P2. Nah, kalian perlu mencari P1, P2 tersebut dari setiap variabel untuk kemudian hitungkan N-nya. Nah, ketika N-nya sudah dapat, kita akan ambil N yang paling besar sebagai jumlah minimal sampel kita, sebagaimana contoh yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika semua udah dihitung nih, gitu kan, dapat nih, oh ini yang paling gede, ya kan, paling gede di antara yang lain tuh. Oh iya, dia 62 gitu ya. Nah, 62 itulah yang kemudian kita jadikan patokan, teman-teman di sini. 62 orang dikalikan 2 dapatlah 124. Cuma karena butuh tambahan 10% menjadi 140 untuk menjaga situasi ada yang tidak hadir. Itu seperti itu, teman-teman. Oke. Sampai sini selesai untuk besar sampel. Walaupun saya nggak ngajarin semua tentang besar sampel, tapi itu yang paling sering kita temui. Nah, di rumus sample size yang saya share kepada kalian ini di hadapan kalian, ini kalau kalian pakainya case control juga ada rumusnya sendiri nih. Cohort juga ada sendiri rumusnya. Terus kalau kalian variabelnya continue, nah ini ada di sini. Kalau yang atas tadi untuk yang kategorik ya. Nah, ini kalau continue seperti ini. Nah, kemudian yang nomor 8 sampel survei. Nah, ini sama kayak yang di atas ya. Untuk menghitung jumlah sampel kalau kita tipe penelitiannya survei atau observasi. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Kita banyakin diskusinya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Saya bingung, saya pakainya yang mana? Oke, kita latih. Coba judulnya apa? Gambaran pengetahuan dan sikap terhadap pelecehan seksual pada mahasiswa FKM. Itu deskriptif, Alika. Ya, kalau deskriptif, pakai yang tadi, gitu ya. Yang mana? Nih. Yang atas ya, Pak? Nah, pakai yang ini. Pakai nih, deskriptif di sini. Nah, nanti Alika perlu cari proporsi pengetahuan atau proporsi sikap dari penelitian yang sebelumnya. Untuk dimasukkan di mana? Di sini nih, P. Gitu ya. Oh, gitu. Misalnya proporsi pengetahuan yang kita bisa pilih ya, tergantung risetnya. Proporsi pengetahuan yang kurang atau yang baik gitu pada penelitian tersebut berapa kita masukin di sini gitu ya. Misalnya proporsi pengetahuan yang baiknya hanya 0,65 gitu ya. Ya udah tulis 0,65. Terus pakai D berapa? D yang 10 gitu ya. Nah, ini 10%, nah dapat 88. Gitu. Oh gitu. Tapi misalkan Pak kan udah dapat tuh 88, tapi saya mau genepin 100, itu boleh? Nggak boleh. Nggak Jadi boleh? 88 itu hanya boleh ditambah 10%. Oh. 10% itu untuk menjaga jika ada yang drop out, jika di tengah perjalanan nanti ada yang mengundurkan diri, maka kita tambahkan 10%-nya. Tapi boleh nggak Pak, saya genepin 100? Ya boleh-boleh aja, cuma masalahnya nanti nggak terlalu ilmiah alasannya. Kenapa digenepin 100? Pengen aja, nggak bisa kayak begitu. Ya. Landasan jawabannya harus ilmiah, seperti itu sih. Tapi kalau misalnya memang mendekati banget, misalnya gini, 88 tambah 8 berapa Pak? Tambah 8,8, 96 atau 97. Ya bolehlah 100 misalnya kayak gitu, nggak masalah sih gitu. Untuk menjaga ada yang drop out atau ada yang mengundurkan diri itu boleh. Karena kan seringkali ketika kita ngambil data, oh jumlah sampel minimal kita 88 nih, jangan dipasin 88, harus lebih. Karena bisa jadi ada data yang kurang pas, kurang lengkap, nggak ngisinya, sehingga kita harus gantikan dengan data yang lain kan. Nah, itulah gunanya kita tambahkan 10%.
baik yang bivariat maupun yang univariat atau yang analitik ataupun deskriptif. Itu begitu Alika. Oh iya Pak. Terus kalau kan ini kita nggak turun lapangan langsung ya Pak? Tetap Enggak. download aplikasinya juga. Iya dong, kan tetap ngitungnya tetap Oh. turun lapangannya doang ya enggak. Ya udah. Makasih ya Pak. Oke, ada lagi? Pak. Ya, silakan. Itu kan Alika kebetulan yang ini, yang univariat. Terus kalau yang bivariat, terus metodenya cross-seksional, saya bingung tau Pak, nih pertamanya tuh kita ngapain dulu buat kan maksudnya kan kita nggak turun lapangan buat tahu real kayak gimananya tuh kayak bingung gitu, kayak jumlah populasi tadi itu aja kayak masih gantung, nggak tahu jumlah populasinya gimana. Terus abis itu terus kita mau nentuin metode pengambilan sampelnya. Itu kan ada banyak tadi metode pengambilan sampel, ada yang random, ada yang itu, ya kan ya Pak. Nah itu apakah terserah kita mau pilih yang mana atau gimana tuh? Ya, sebenarnya nggak bisa terserah ya. Saya ngambil kasusnya Alika aja deh. Kita pengen lihat gambaran pengetahuan tentang pelecehan seksual di mahasiswa FKM UMJ. Ini lengkap banget nih. Ini bisa kita jadiin contoh. Dari situ aja udah gampang kelihatan teman-teman. Pertama apa yang kita lihat? Oke, berarti kita melihat ini responden kita adalah mahasiswa Kesmas. Berarti populasi targetnya siapa? Mahasiswa Kesmas UMJ. Kalau mahasiswa Kesmas UMJ kan datanya ada ya, real gitu kan, jelas. Kalian nggak usah nanya ke akademik, itu kita bisa nyari di mana, di forlab.dikti.go.id, itu kelihatan. Jumlah seluruh mahasiswa Kesmas UMJ itu ada. Setahu saya ada sekitar 600-an. Nah, kita tulis tuh 600 gitu kan. Nah, terus populasi studi masuk nih. Populasi studinya kira-kira mau dipisahkan nggak? Kayaknya dipisahin deh Pak, cowok-cowoknya kita eksklutin aja. Kenapa? Karena cuma dikit. Nah, boleh, nggak masalah gitu kan. Nah, cowoknya dihilangin semua nih dari 4 angkatan. Oke, di delete ya. Nah, berarti kira-kira jumlahnya jadi sekitar cuma 500. Nah, udah tuh 500 gitu. Nah, kemudian kita ngitung nih besar sampel gitu kan. Nah, kita hitung besar sampel, kita ambil proporsi pengetahuan dari penelitian sebelumnya yang sama judulnya dengan milik kita gitu kan. Nah, dari situ